Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita pada subuh hari ini bisa sama-sama berkumpul dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah yang dilanjutkan dengan kegiatan ceramah dan insyaallah dilanjutkan dengan diskusi sebentar. Salat dan taslim juga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah tema yang akan saya bawakan sebagai pengantar diskusi kita adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam ini atau semua agama ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian intinya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun seiring berjalannya waktu ada distorsi atau pergeseran atau ada cacat dari sumber ajaran ini. Maka kemudian antara satu nabi dengan nabi yang lain, begitu ada satu nabi ajarannya mulai mengalami distorsi, kecacatan akibat hawa nafsu manusia. Manusia melakukan perubahan terhadap aturan itu, maka Allah kemudian mengutus nabi dan rasul selanjutnya. Demikian selanjutnya, maka sampai kemudian datanglah Islam yang menyempurnakan ajaran-ajaran agama sebelumnya. Maka sebagai penyempurna ajaran sebelumnya, dan Allah sudah menjamin bahwa Al-Quran itu akan senantiasa dijaga originalnya. Allah sudah menjamin di dalam Al-Quran sendiri bahwa saya akan menjamin keaslian Al-Quran ini dan tidak akan terdistorsi hingga datangnya hari kiamat. Makanya kemudian apa yang akan saya sampaikan, perbuatan yang dibenci oleh Allah ini adalah tentunya Allah yang menyatakan di dalam kitabnya. Bukan saya yang menyatakan itu, tapi Allah sendiri. Kriteria perbuatan yang saya benci itu seperti apa? Perbuatan yang saya suka itu seperti apa? Maka tentunya perbuatan yang dibenci oleh Allah dan perbuatan yang disukai oleh Allah adalah berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan karangan manusia, bukan berdasarkan standar manusia, bukan manusia yang membuat. Ini loh yang harus diterapkan. Tetapi ini berdasarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan syirik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 22. Jadi 10 perbuatan yang dibenci oleh Allah ini saya kutip di dalam surah Al-Isra mulai dari ayat 22 hingga ayat ke-37. Jadi bisa mungkin dilihat di HP-nya yang bawa HP. Di situ ada 10 perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Bahwa janganlah kamu menjadikan atau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Ilah atau Tuhan atau sesembahan, tidak boleh mengadakan sesembahan yang lain di samping Allah. Ini adalah dosa yang paling besar. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan dosa yang paling besar, bahkan tidak akan diampuni dosanya jika tidak bertobat. Ya. Kalau bertobat insya Allah diampuni.
Tapi kalau sampai akhir hayatnya kemudian tidak bertobat kepada Allah, maka segala amalan-amalan baiknya itu akan dinilai nihil atau dinilai nol oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sesungguhnya Allah akan mengampuni, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni semua dosa selain daripada dosa syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi kalau dosa syirik ini tidak ada toleransi. Dan kesyirikan ini banyak terjadi sekarang. Bahkan kita sendiri sepertinya terbawa dengan kesyirikan tersebut. Seolah-olah membenarkan aktivitas kesyirikan ini. Ya, seharusnya ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang selalu beramal dengan kesyirikan itu diberikan dakwah. Ya, bukan memuliakan orang-orang yang berbuat syirik. Yang syirik itu adalah misalnya ketika menjadikan manusia sebagai Tuhan misalnya. Yang tidak ada dasarnya memang. Secara logika ketika manusia yang real di hadapan kita, mata kita dijadikan sebagai Tuhan. Bagaimana bisa seorang yang nampak di hadapan kita dibatasi oleh ruang, dibatasi oleh waktu, kemudian dianggap sebagai Tuhan. Lalu kemudian kalau orangnya mati, bagaimana Tuhan? Apakah Tuhan juga sudah tidak ada? Nah, ini kan logika-logika yang kadang-kadang tidak masuk akal. Jemaah sekalian, olehnya itu maka dalam 10 perbuatan yang dibenci oleh Allah ini menjadi posisi yang paling utama. Di level paling pertama adalah Allah sangat membenci kesyirikan. Yang kedua adalah Allah membenci orang yang selalu berkata kasar atau berkata kasar kepada orang tuanya. Ini dijelaskan di dalam surah Al-Isra juga ayat 23. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma. Ya. Dan janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya. Kepada keduanya itu siapa? Yaitu kepada kedua orang tua kita perkataan Kalau di Indonesia ini perkataan Ini perkataan mungkin hal yang biasa kita ungkapkan, tapi ternyata di dalam Al-Quran itu sangat jelek, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tanharhuma, dan janganlah membentak keduanya. Ini luar biasa. Kalau ada orang ya yang secara real merasakan bagaimana kasih sayang orang tua, pemberian orang tua, ya, kemudian masih memperlihatkan sikap yang tidak baik, maka jika ada orang yang seperti ini, maka jangan pernah berharap orang ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada orang saja yang sehari-hari real bersama dengan dia, menafkahi dia, membesarkan dia, menyayangi dia. Nampak orangnya di depannya tetapi tidak pernah menghargainya, malah menghardik dan membentaknya. Maka orang seperti ini pasti tidak akan pernah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik saja kepada orang tua tidak pernah, apatah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti tidak mungkin, impossible. Demikian juga orang yang misalnya mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah menyayangi orang tuanya, tidak akan pernah berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya. Makanya banyak orang ketika hijrah masuk Islam atau pindah agama, orang tuanya masih di agama sebelumnya, itu tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Karena Islam ini sangat mengajarkan memang bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua. Tertolak amalan-amalan kita. Sebaik apapun perbuatan kita, ahli ibadah kita, salatnya tidak pernah putus, puasanya tidak pernah Senin Kamis, tidak pernah terputus sama sekali. Tahajudnya tidak pernah berhenti setiap malam. Tetapi kalau berdosa kepada orang tua, menggertak orang tua, menyakiti hati orang tua, hati-hati. Makanya ini posisi yang kedua.
yang sangat dibenci oleh Allah. Jadi pertama adalah syirik, yang kedua adalah berkata kasar kepada kedua orang tua. Ini baru berkata kasar, belum dipukul, apalagi dibunuh. Kalau zaman sekarang ini jangan berkata kasar. Ada kasus minta uang kepada orang tuanya, kemudian tidak diberikan uang, orang tuanya dibunuh. Ada di Sumatera, informasinya seorang ibu-ibu dibunuh sama anaknya. Kemudian itu setelah dibunuh, rumahnya udah bakar. Kurang ajarnya ini anak. Kenapa tidak dikasih ini uang anak? Karena kalau dikasih uang, nak kasih beli narkoba, obat-obat terlarang, sehingga tidak diberikan uang sama orang tuanya. Ya. Tapi apa yang terjadi? Karena tidak diberikan uang, ibunya dibunuh, kemudian rumahnya dibakar. Karena dia membakar rumahnya dan rumah-rumah di sekitarnya juga ikut terbakar, maka orang ini kemudian dimassa. Ya. Jemaah sekalian insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana termaktub di dalam surah Al-Isra juga pada ayat ke-26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tubadzir tabdzira. Jadi ini persoalan boros atau mubazzir. Kita di dalam Islam dilarang melakukan namanya perbuatan boros atau mubazzir. Wala tubadzir tabdzira. Ya. Bahwa janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu. Ya, secara boros. Jadi secara boros. Kadang biasa kita belanja makanan tidak terasa, beli makanan tapi tidak dihabiskan. Atau paling biasa itu kalau ada acara-acara besar, apalagi misalnya kegiatan di hotel, menunya banyak, mau semua diambil itu menunya, dari A sampai Z, diambil semua dengan porsi banyak. Sudah itu setengahnya saja dimakan. Ini kan tidak mencerminkan akhlak yang baik. Kalau kata Pak Haji, harusnya orang Islam itu yang memperlihatkan buah keislamannya. Jadi akidahnya bagus, syariatnya bagus, buahnya harus kelihatan dalam bentuk akhlak. Tapi kadang-kadang ini orang Islam ya mungkin baru lihat menu yang luar biasa sehingga tidak mengukur perutnya. Volume perut kita ini terbatas, segini jadi besarnya. Jadi kalau ambil makanannya yang pas-pas saja, yang terukur saja. Karena kita sering dimakan. Kita tahu oh segini yang bisa saya habisi. Ya. Bayangkan kasihan sekali itu kalau biasa saya lihat orang makan di hotel hanya setengahnya dimakan kemudian disimpan. Itu mubazir. Dan itu adalah kata Allah, orang yang melakukan perbuatan ini adalah saudaranya setan. Ya. Begitu Pak Haji ya. Jadi orang yang melakukan perbuatan boros ini adalah saudaranya setan. Jamaah sekalian insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yang keempat adalah kikir. Kalau yang pertama tadi adalah boros, maka yang kedua ini yang keempat adalah kikir. Jadi dilarang boros, tapi dilarang juga kikir. Artinya apa itu jamaah sekalian? Artinya pengeluaran yang kita lakukan harus terukur. Ya, tidak boros juga, tapi tidak kikir juga. Jadi di ayat ke-29 masih surah Al-Isra ini Allah berfirman, wala taj'al yadaka maglulatan ila unukik. Ya, janganlah tangan kamu itu terbelenggu dengan lehermu. Jadi ini tangan kita jangan mencekik lehernya. Ya, jadi dalam Quran dikatakan janganlah tanganmu itu terbelenggu pada lehermu. Jadi ada orang biasa memang saking sengkeknya sampai yang mau makan juga nabatasi. ada biasa begitu. Tapi kalau niatnya baik, tidak apa-apa. Kalau misalnya niatnya saya mau naik haji, ya, saya mau batasi dulu makanku. Mungkin kalau saya biasa makan satu hari 1 ekor ikan, tapi karena saya mau sisihkan untuk naik haji, ya. Karena kalau mau berdoa katanya naik haji, jangan hanya berdoa, tapi nabung juga.
Ya, karena kalau berdoa tidak ada usaha, ada tenji orang yang bisa naik haji seperti itu, berdoa tanpa usaha. Tapi kan satu berbanding berapa? Ya, biasanya itu yang marbot. Tiba-tiba ada orang yang kasih naik haji. Makanya saya suka jadi marbot. Bersihkan masjid. Siapa tahu ada lihat ke membersihkan, lalu saya bilang naik haji ki. Amin ya rabbal alamin. Ya. Tapi kalau yang banyak, yang alamiah, yang kebanyakan, yang harus memang kita nabung juga. Ya, jadi kalau ada yang begini, saya makan setengahnya saja. Yang biasanya saya makan 1 ekor ya setengahnya saja. Ya. Tapi ada orang memang sekep mementong. Gigi. Jadi dia sekeki dirinya. Ya. Jadi bagaimana dalam Islam itu dikatakan terukur. Jadi tidak boros, tidak kikir juga. Ya. Boros ini pernah ada sahabat sedang berwudu tapi banyak menggunakan air. Lalu Rasul menegurnya, kamu jangan boros dengan air itu. Kata sahabat, kalau bahasa kita ya, ini kan banyak di air Rasul. Kalau mungkin di Al-Muhlisin ini, kalau ada mungkin jamaah dikasih begitu, jangan boros air. Dia bilang kan banyak di airnya Al-Muhlisin. Bahkan di banyak orang datang ngambil. Sekarang ini lagi musim-musim kemarau juga, mulai banyak antri juga ngambil air. Ya, enggak apa-apa. Yang penting terukur juga mengambilnya. Terukur juga ya. Jangan dijadikan masjid itu sebagai sumber utama untuk air. Kata Rasul, jangankan di sini, seandainya kamu berwudu di sungai, kamu juga harus tetap hemat. Jadi jangan karena banyak air lalu membuang-buang air begitu banyak. Dipakai saja secukupnya. Ya, saya juga biasa teringat dulu kalau pulang kampung, karena kita biasa di Makassar, kalau berwudu kan langsung saja putar ledeng. Pas pulang kampung, ingin berwudu juga seperti itu. Padahal airnya di kampung tidak ledeng, diambil dari sumur secara manual. Jadi kata ibu saya almarhum, ini bukan Makassar nak, ini diangkat manual. Ya baru kita sadar, bahwa ini tidak mengalir dengan sendirinya, diangkut dari sumur dengan jarak yang cukup jauh. Jamaah sekalian insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yang kelima adalah membunuh anak sendiri. Ini masih di dalam surah Al-Isra ayat ke-31. Wala taqtulu auladakum. Ya, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kamu membunuh anak kamu karena takut miskin. Ya, ini tradisi orang-orang Arab dulu. Kalau tidak ada mau makan, takut mau tidak ada bisa dimakan, anaknya dibunuh, anaknya dikorbankan. Maka turunlah ayat ini, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kamu membunuh anak kamu karena takut miskin, takut kelaparan. Karena rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semiskin-miskinnya orang sekarang pasti bisa dimakan. Setidaknya bisa jadi tukang parkir atau duduk di pinggir jalan meminta-minta. Pasti ada orang kasih. Apalagi kalau hari Jumat, list bagi saja masjid yang biasa kasih keluar sedekah Jumat. Duduk makin di situ, pasti dapat itu sedekah Jumat. Iya. Jadi jangan takut dengan kemiskinan. Yang terjadi sekarang ini Pak, iya luar biasa ini penyakit sosial. Anaknya dibunuh, setelah itu anaknya dibunuh, dia juga membunuh dirinya. Iya. Kalau dulu mungkin anaknya jina bunuh. Ini setelah membunuh anaknya, membunuh istrinya, membunuh dirinya. Dan itu kasusnya adalah persoalan ekonomi. Biasa kita baca di media, di surat kabar, di televisi, kita nonton di TV. Ada keluarga, seorang bapak membunuh anaknya karena tidak tahu apa yang mungkin apa yang bisa dikasih makankan untuk anaknya. Makanya ini perlu akidah juga ya, bagaimana kita yakin kepada Allah bahwa memang rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya cicak saja yang jalannya itu merayap ya, tidak ada sayapnya. Apa makanannya cicak? Yaitu nyamuk yang terbang yang ada sayapnya.
Tapi cicak itu tidak pernah mengatakan, kenapa ini Tuhan tidak adil? Makananku yang terbang-terbang baru saya tidak bisa terbang. Kan begitu ya. Bayangkan itu Pak. Kita kira-kira berputus asa tidak? Kalau kita ini jadi cicak. Ini yang mau ditangkap nyamuk. Kita tidak ada sayapnya. Ya. Tapi apa yang terjadi? Karena kesabarannya itu cicak. Nah bilang itulah gua. Diam-diam merayap. Kemudian datang seekor nyamuk. Lalu ditangkap. Dan tunggu, sabar menunggu. Jadi butuh kesabaran sedikit. Ya. Jadi jemaah sekalian insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang keenam adalah berzina. Ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk juga dosa besar. Ya. Ayatnya adalah wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Ya. Dan jangan kamu mendekati zina. Ya, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruknya jalan. Jadi perbuatan keji dan seburuk-buruknya jalan. Kalau ada orang berzina karena profesi, maka ini adalah profesi yang buruk. Ya. Banyak kan sekarang, Ustadz saya itu sebenarnya tidak motonya berada di dunia gelap seperti ini. Ya, cuma karena mau diapa? Siapa yang bisa menghidupi keluargaku? Saya lah tulang punggung kehidupan di keluargaku ini. Mau makan apa keluarga? Kan begitu bahasanya. Ya. Ya, ini berarti masih kurang-kurang imannya yang seperti ini. Padahal insya Allah banyak rezeki Allah yang halal. Ya. Ya mungkin memang tidak besar, tidak banyak, tapi insya Allah berkah. Ya, yang berkah itu maksudnya apa? Berkah itu maksudnya bertambah, tidak pernah habis, sedikit tapi tidak pernah habis. Itu berkah. Mungkin gajinya 1 juta, tapi kok tidak habis itu 1 juta? Ada orang gajinya 10 juta, tapi habis. Iya, sebentar istrinya yang sakit masuk rumah sakit misalnya, uang lagi. Sebentar lagi kecelakaan lagi, uang lagi. Jadi 10 juta itu tidak terasa habis juga. Ada tuh itu 1 juta gajinya, itu biasa cleaning service di kampus. Glowing tone juga penampakannya. Gajinya mungkin berapa jadi dibanding dengan PNS, tapi kalau dilihat pakaiannya lebih glowing ji. Jadi katanya itu sekarang jelek atau gagah itu cantik tergantung ekonomi. Jadi kalau miskin itu ya biasanya tidak glowing, tapi kalau kaya itu ya langsung glowing. Ya. Orang biasa lihat itu di Facebooknya, masa-masa miskin itu masih cuk malah. Tapi begitu kaya wah sudah cantik itu. Makanya dia bilang cantik itu dan jelek relatif tergantung ekonomi. Iya, ini sudah lain lagi. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berzina ini jangankan berzina, mendekati saja zina dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang banyak ini praktek-praktek mendekati zina. Misalnya sekarang di media-media bisa begitu gampang diakses, misalnya perbuatan misalnya suami istri yang bisa diakses oleh anak-anak yang tidak layak untuk anak-anak. Ini adalah mendekati zina. Atau misalnya di film-film, bioskop-bioskop selalu memperlihatkan itu konten pacaran. Jadi heran juga itu saya film-film Pak. Apalagi kalau film barat. Biar itu film berkelahi, film action, pasti ada janji pacarannya. Orang perang pun pasti ada janji pacarannya. Tidak tahu mungkin karena dia mengetahui bahwa manusia itu ada naluri seks pada manusia yang bisa itu juga tertarik untuk menonton film tersebut. Ya, biar sementara perang ada janji action pacarnya. Apalagi kalau memang filmnya film romantis. Ya. Jadi ini harus dihindari. Karena jangankan berzina, mendekati zina Allah melarang. Baik, saya percepat sedikit karena waktu. Ini baru ke-6. Yang ke-7 perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat 33 surah Al-Isra adalah membunuh orang. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah kamu membunuh orang. Membunuh orang yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya kecuali yang dibenarkan oleh Allah. Jadi membunuh itu boleh, ya, tetapi ada aturannya. Siapa saja yang bisa dibunuh. Misalnya
Orang yang pernah membunuh maka itu juga bisa dibunuh. Namanya hukum kisos. Jadi ada orang membunuh orang, kemudian dengan sengaja, ya, dengan sengaja dia membunuh orang. Maka kemudian dilakukan pengadilan dan ternyata terbukti secara data dan fakta persidangan terpenuhi, maka diputuskan dia dibunuh. Ya. Tetapi kalau misalnya keluarganya si korban ini memaafkan, maka boleh dimaafkan, tetapi tetap diberikan denda. Berapa dendanya, Ustaz? 100 ekor unta ya. Jadi 100 ekor unta. Kali begitu kalau sapi itu harganya 15 juta kali 100. Ya. Jadi miliaran, Pak. Ya, jadi orang kalau mau membunuh nah pikir-pikir dulu. Ya. Jadi dua kemungkinan kalau masa Islam itu, kalau hukum Islam diterapkan, kemungkinan besar orang bisa membunuh satu kali, Ji. Kenapa bisa satu kali? Karena setelah itu dia dibunuh, dibunuh oleh Algojo. Dibunuh oleh hukum Islam. Kalau sekarang ini, Pak, biasa ada orang keluar masuk penjara ditanya berapa kali membunuh? 3 kali, 7 kali membunuh. Ke profesi. Bagaimana bisa berhenti orang membunuh kalau tidak ada efek jerah? Iya. Jadi sebenarnya hukum Islam ini sangat baik bagi orang-orang baik, tapi buruk bagi orang-orang jahat. Tapi kadang-kadang juga kita orang baik tidak mau menerima hukum Islam. Jadi kalau ada orang yang menolak hukum Islam, berarti itu dipertanyakan kebaikannya. Jangan sampai dia termasuk orang buruk. Jamaah sekalian insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan adalah Allah membenci orang yang menggunakan harta anak yatim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyuddah. Jadi jangan kamu mendekati, ini mendekati ya, apalagi menggunakan. Jangan kamu mendekati harta anak yatim. Iya. Jangan kamu mendekati harta anak yatim kecuali secara baik sampai dia dewasa, sampai dia besar. Kalau mau dimanfaatkan hartanya boleh, dikelola boleh, misalnya karena masih kecil punya kebun, kita yang kelolakan kebunnya supaya berhasil, nanti hasilnya diberikan kepada anak ini, itu bisa. Ya. Tapi kalau mau diminta jangan. Misalnya, nak minta ke itu kebun tanah, mentang-mentang karena masih kecil, namanya juga anak-anak, iya ambil bagi om. Namanya, nak kasih ke ini ke manakanku. Tapi kan masih kecil. Kecuali kalau sudah besar, nak kasih kaki, itu baru bisa dijadikan standar. Ya, tapi kalau masih kecil, nak bilang sudah mana kasih ini ke manakanku dulu. Kapan? Dulu waktunya masih umur 5 tahun. Itu kan biasa nak kasih gula-gula ke manakannya, mungkin baru nak minta ke hartanya. Itu tidak boleh. Jadi ini dalam Islam bagaimana menjaga harta anak yatim sangat dijaga. Kemudian yang ke-9 adalah Allah membenci orang yang bertaklid buta. Ya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu melakukan sesuatu yang tidak ada ilmu dengannya, yang kamu tidak ketahui, bertaklid buta. Ya. Ada orang biasa sekarang ini, Pak, kalau anda lihat mi jago baca-bacana, ada mi magic-magicnya, langsung mi berguru itu. Pokoknya tidak akan berpikir mi. Dulu kasus apa itu dulu yang menyeret tokoh Makassar juga. Kalau kasih keluar uang dari belakangnya, nak kira itu ajaib, ternyata direkayasa. Langsung dia tertarik juga. Oh, ini orang bisa menghasilkan uang banyak. Ini sekarang kecenderungannya masyarakat sudah bahaya. Kayaknya mengalami penyakit kejiwaan. Semua mau hidup instan. Kalau ada yang mau langsung ada uangnya, segala cara pun dilakukan. Halal haram dihantam. Mau pesugihan, mau apakah, dia ikuti saja. Ini yang tidak boleh. Kemudian yang ke-10 yang terakhir adalah Allah membenci orang yang bersikap sombong. Ya. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Dan janganlah kamu sombong di muka bumi ini. Karena sesungguhnya kamu tidak akan mampu menembus bumi dan menjulang sampai setinggi gunung. Jadi kalau orang sombong itu kalau jalan dia hentak-hentakan kakinya. Jadi Allah mengatakan, biar kamu hentak-hentakan kakimu tidak akan mampu menembus bumi itu. Jadi pelan-pelan mau jalan.
Itu semuanya pesannya seperti itu. Dan kalau jalan orang sombong itu Pak, dia mondongak. Maka Allah mengatakan, karena kamu juga tidak mampu itu setinggi gunung, sedongak-dongaknya kepalamu itu, bagaimana kau angkat kepalamu, tidak akan sampai di gunung itu, tidak akan setinggi gunung, jadi pelan-pelan maka. Jadi dalam Islam ini kita diminta kalau jalan itu menunduk mungkin 3 meter ke depan, 4 meter ke depan. Jangan juga matanya membelalak kiri kanan. Kalau ada membelalak kiri kanan, boleh jadi itu adalah makelar. Mungkin ada tanah mau dijual. Mungkin ada rumah mau dijual, ada mobil mau dijual, ada motor mau dijual. Jadi mau mengetahui informasi. Tapi kalau tidak ada yang mau kita tahu, jalan saja. Kalau mau kita kerja, ya ke tempat kerja, fokus saja ke tempat kerja. Tidak usah matanya kemana-mana. Karena jangan sampai dari mata itu ada hal-hal yang tidak layak untuk kita lihat dan menyebabkan kita berdosa. Saya kira demikian karena cukup panjangnya. Mohon maaf karena memang ada 10 perbuatan yang harus dijelaskan. Kalau 5 menit tidak cukup. Mohon maaf kalau ada yang salah dan lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.